Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan tentang kunci jawaban ujian tengah semester mata kuliah Fisika Dasar 1, Prodi Teknik Pertambangan FTK Universitas Trisakti, semester Gasal tahun akademik 2024-2025. Naskah soal UTS mata kuliah Fisika Dasar ini dapat diperlihatkan sebagai berikut. Nah, ini adalah naskah soalnya yang memuat nama mata kuliah Fisika Dasar 1, kemudian pelaksanaannya Kamis 24 Oktober 2024, kemudian ada tim teaching yang mengasuh mata kuliah ini, kemudian UTS ini dilaksanakan secara luring di kelas. Nah, kemudian di dalam soal itu juga telah dijelaskan tentang capaian pembelajaran program studi atau CP Prodi, yaitu yang diberikan lingkaran, yaitu terkait dengan CP pengetahuan. Kemudian mata kuliah ini juga dijelaskan capaian pembelajarannya atau CPMK. Untuk mata kuliah ini ada 5 CPMK. Nah, kemudian masing-masing soal itu telah dijelaskan tentang CP prodinya, kemudian CPMK-nya, kemudian topiknya soal nomor 1 terkait dengan kinematika dan gerak parabola. Masing-masing soal bobotnya 20%. Nah, kemudian untuk soal nomor 2 itu terkait dengan topik dinamika, gaya-gaya pada balok di atas bidang datar dengan gaya gesekan. Kemudian soal nomor 3 topiknya tentang dinamika dan energi mekanik serta hukum kekekalan energi. Kemudian untuk soal nomor 4, topiknya adalah hukum kekekalan energi, momen inersia, dan gerak rotasi. Kemudian soal nomor 5 itu terkait dengan topik impuls dan momentum serta tumbukan. Nah, kemudian pada bagian akhir dari soal ini itu telah disediakan juga kumpulan rumus-rumus yang diperlukan untuk memudahkan para peserta ujian itu untuk mengingat kembali persamaan yang digunakan. Demikian garis besar soal UTS mata kuliah Fisika Dasar 1, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan tentang penyelesaian soal, yaitu pertama untuk soal nomor 1. Sebagaimana telah dijelaskan, soal nomor 1 topiknya tentang kinematika dan gerak parabola. Seorang polisi mengejar seorang pencuri permata di atas atap gedung kota. Mereka berdua berlari ketika mereka sampai di celah antar gedung-gedung yang lebarnya 4 meter dan memiliki ketinggian 3 meter. Pencuri itu setelah mempelajari sedikit fisika, melompat dengan kecepatan 5 meter per second pada sudut 45 derajat di atas horizontal dan melewati celah itu dengan mudah. Sementara polisi dulu tidak mempelajari fisika dan berpikir bahwa ia harus memaksimalkan kecepatan horizontalnya, jadi ia melompat horizontal pada kecepatan 5 meter per second. Yang menjadi pertanyaan adalah yang pertama, A, apakah polisi melewati celah itu? Kemudian B, seberapa jauh pencuri itu melewati celah itu? Dalam soal ini diambil percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah gambaran dari polisi dengan pencurinya. Ini selisih tinggi gedungnya 3 meter, celah antar gedungnya 4 meter. Penyelesaian soal ini, para pemirsa, kita bisa menggunakan persamaan gerak parabola untuk polisi. Ketinggian Y sama dengan 3 meter dihitung dari posisi mula-mula gedung yang di bagian atas. Maka persamaan yang berlaku adalah Y sama dengan Y0 plus V0 Y0T min setengah GT kuadrat. Y-nya min 3 meter di posisi polisinya, Y0-nya sama dengan 0, V0 arah Y-nya sama dengan 0, min setengah G gravitasi 10 kali T kuadrat. Dari persamaan ini diperoleh nilai T-nya sebesar 0,775 detik.
Nah, jika nilai T ini kita substitusikan ke dalam persamaan ketinggian Y ini akan diperoleh arah mendatar X sebagai fungsi T sama dengan X0 plus Vx0 kali T sama dengan X0-nya sama dengan 0 ditambah V0 ketika lari sebesar 5 meter per second dikalikan T-nya sudah dihitung 0,775 detik akan diperoleh jaraknya 3,875 meter. Nah, karena jarak ini lebih kecil dari 4 meter, jarak celah antara kedua gedung, maka kesimpulannya polisi tadi tidak selamat sampai di gedung sebelah karena akan jatuh di antara dua gedung. Nah, bagaimana dengan pencurinya yang di depan? Untuk pencuri itu dia loncat dengan uh, sudut elevasi sebesar 45 derajat, maka persamaannya adalah Y sama dengan Y0 plus V0 YT min setengah GT kuadrat. Y-nya min 3 dihitung dari posisi gedung di atas. Y0-nya 0, kemudian V0 Y 5 kali sin 45 derajat karena dia loncat dengan sudut elevasi 45 derajat kali T min setengah G 10 kali T kuadrat. Nah, ini menjadi persamaan kuadrat dalam T. Jika kita selesaikan dengan rumus ABC, akan diperoleh T1 sama dengan min 0,498 detik dan T2 sama dengan 1,21 detik. Yang memenuhi syarat adalah yang nilai T-nya positif. Jadi 1,21 detik. Nah, sehingga jarak horizontalnya bisa dihitung X sama dengan X0 plus V0 X kali T, 0 plus 5 kali cos 45 derajat, proyeksi arah sumbu X dikalikan kosinusnya, kali T-nya sudah dihitung 1,21. Jadi dihitung 4,28 meter. Karena jarak celahnya 4 meter, kesimpulannya, maka pencuri tadi itu bisa menempuh jarak mendatar 4,28 meter dikurangi 4 meter, jadi 0,28 meter dari ujung gedung yang di sebelah kanan. Demikian para pemirsa jawaban untuk soal nomor 1. Kita akan lanjut ke soal nomor 2 para pemirsa. Topiknya yaitu dinamika, gaya-gaya pada balok di atas bidang datar dengan gaya gesekan. Sebuah benda bermasa M ditarik dengan gaya F pada bidang datar yang kasar. Koefisien gesek kinetik antara benda dengan bidang sebesar mu k. Jika gaya F tadi membentuk sudut theta terhadap bidang datar, pertanyaan yang pertama para pemirsa, gambarkan diagram untuk problem ini secara lengkap memuat gaya-gaya yang terlibat. Artinya diminta menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tadi. Kemudian yang B, nyatakan percepatan benda dalam bentuk atau sebagai fungsi dari M massa balok, F gaya luar, mu k koefisien gesek kinetik, G percepatan gravitasi, dan theta adalah sudut kemiringan gaya. Nah, kalau kita lihat para pemirsa, ini digambarkan balok diletakkan di atas bidang datar, berarti ada gaya berat W. Kemudian ditarik membentuk sudut 45 derajat atau theta ya, secara umum theta, maka F gaya yang miring ini kita proyeksikan menjadi arah Fx dan arah Fy, yaitu yang tegak lurus dengan bidang datar. Kemudian ada gaya gesek, arahnya melawan arah gaya luar. Jadi gaya luarnya ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Nah, nilai F ini kita proyeksikan menjadi Fx sama dengan F cos theta, sedangkan F arah sumbu Y yang tegak lurus itu sama dengan F sinus theta. Nah, kemudian jumlah gayanya itu sama dengan N ditambah dengan Fy itu harus sama dengan B. Jadi ada komponen F yang ke arah sumbu Y searah dengan gaya normal. Kalau tidak ada gaya luar sama dengan B, maka uh, normal ditambah gaya ke arah sumbu Y sama dengan W. Nah, sehingga gaya normalnya menjadi gaya berat W dikurangi dengan komponen F yang ke arah Y atau Fy. Persamaan umum dari gaya gesek kinetik itu sama dengan mu k kali N,
Sedangkan percepatan menurut hukum Newton yang kedua itu adalah resultan gaya dibagi dengan massa. Nah, resultan gayanya adalah komponen gaya F yang ke arah sumbu X atau Fx dikurangi dengan gaya gesekan Fk, di mana Fk-nya sama dengan mu k kali N, di mana N-nya sendiri sama dengan W minus Fy. Nah, sehingga percepatan yang dialami sama dengan resultan gaya per massa itu sama dengan F cos theta, Fx-nya, dikurangi Fk sama dengan mu k kali N, N-nya W min Fy, dibagi dengan massa. Nah, itu adalah persamaan umum dari percepatan sebagai fungsi massa, gaya, koefisien gesek kinetik, gravitasi, dan sudut kemiringan theta. Demikian para pemirsa jawaban untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, 4, dan 5 akan kita lanjutkan dengan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.